Jadi kalau orang perempuan tidak boleh azan kalau di hadapan laki-laki, malah hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Para pemirsa, teman-temanku semuanya, rekan-rekan semuanya, bertemu lagi dengan forum komunikasi penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidarja, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, dalam acara rutin kajian kitab Fathul Mu'in. Para pemirsa semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Fathul Mu'in bersama narasumber kita, Bapak Kiai Ahmad Awwaluddin Latif, salah satu penyuluh yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan hari ini, ya, para pemirsa, sering kita mendengarkan, bahkan kita sering melakukannya, dan akan kita kupas tentang masalah azan, ya. Nanti bagaimana azan itu, caranya seperti apa, syaratnya seperti apa, nilainya, nilai azan itu kenapa harus dengan azan. Dan untuk lebih jelas para pemirsa semuanya, kita langsung bertemu dengan narasumber kita, Bapak Kiai Ahmad Awwaluddin Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sehat, Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Pada hari ini kita akan membahas masalah azan yang berkaitan dengan azan, Pak Kiai, ya. Insyaallah kita bahas tentang adzan dan iqomah, bagaimana sunatan adzan, dan masih banyak yang lain. Oke, para pemirsa semuanya, kita lanjut saja untuk mengikuti kajian ini. Mari kita simak sampai selesai. Silakan, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu den sunataken alal kifayati ing atase sunat kifayah, wa yasululan hasil opo madkur minal adzan wal iqamah bi fi'lil bakar iku wong kang salat ijen, wa in sami'a lan senajan wis ngrungu sapa zakarin adzanan ing adzan min ghairihi saking liyane zakarin, alal mu'tamadi ing atase kaul mu'tamad, kaul kang kena den gawe tetanggenan, khilafan halen nulayani lima maring keterangan fi sarhi muslimin kang tetep ing dalam kitab Sarah Muslim. Naam yo bener den ngendikaaken wa in sami adzanan min ghairihi, in sami alamun wis krungu sapa munfarid adzanal jamaati ing adzane jamaah, wa aroda lan ngarepaken sapa munfarid as-sholata ing salat ma'ahum sartane jamaah, lam yusannu mongko ora den sunataken lahu kate munfarid, lam yusannu mongko ora den sunataken opo adzan lahu kate munfarid alal aujahi ing atase kaul kang kuat wajahi. Limaktubatin adzan dan iqamah limaktubatin krono salat maktubah sorono sorat fardu,
walau faitatan senajan anane salat iku salat kang pot duna wairiha dudu liyane maktubah. Kajian kita kali ini adalah tentang masalah adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah itu hukumnya sunnah kifayah, atau ada yang mengatakan kafayah, ada yang kifayah. Sunnah kifayah karena akan melakukan sholat maktubah atau sholat fardu. Sholat sunat kifayah artinya sudah dilakukan oleh sebagian orang dalam suatu penduduk, ya salah satu saja sudah semuanya mendapatkan kesunatan adzan, yang lain mendengarkan dan menjawab tentang adzan. Biasanya kalau di daerah kita setiap musola, setiap masjid ada adzan. Nah, tidak usah yang adzan itu satu masjid 5 orang, ya cukup satu saja, yang lain mendengarkan. Itu karena adzan itu adalah sunat kifayah. Sunat kifayah. Seperti kalau fardu kan ada fardu kifayah. Fardu kifayah salah satu saja sudah ada yang melakukan, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Dasar daripada adzan dan iqamah adalah hadisnya Imam Bukhari Muslim, idza hadratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum. Nah, cukup jelas artinya. Dan kesunatan adzan dan iqamah adalah diperuntukkan untuk orang laki-laki. Jadi kalau orang perempuan tidak boleh adzan kalau di hadapan laki-laki, malah hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi kalau di daerah kita misalkan di musola atau di masjid pakai speaker, wanita adzan malah mendapatkan dosa karena hukumnya haram. Tetapi kalau anak kecil itu disunatkan, sudah mendapatkan kesunatan adzan. Ya, karena kan banyak anak-anak kecil adzan, tetapi anak kecil sobi yang sudah mumayyiz, sudah tamyiz. Jadi kalau anak kecil belum tamyiz, belum ada 5 tahun adzan, ya itu belum sah adzannya, artinya belum mendapatkan kesunatan adzan. Jadi anak kecil yang sudah disunatkan untuk adzan dan sekaligus iqamah adalah anak kecil yang sudah tamyiz. Hukum kesunatan untuk melaksanakan adzan dan iqamah itu juga berlaku apabila sholat fardu sendirian. Nah, umumnya kan kalau kita akan berjamaah di masjid atau di mushola ada melakukan adzan dan iqamah. Sekarang kalau sholat sendirian, apakah masih disunatkan adzan dan iqamah? Di sini dijelaskan walau munfaridan, walaupun sholat itu sendirian, ya. Sendirian tetap disunatkan untuk adzan dan iqamah. Tapi berarti adzan itu bukan hanya untuk akan melaksanakan jamaah, jadi akan melaksanakan sholat fardu. Jadi walaupun sendirian tetap disunatkan untuk adzan dan sekaligus iqamah. Lah kalau sudah mendengar adzannya, misalkan lah ya wong itu kalau sudah masih misalkan sendirian males,
mendengarkan azan di masjid, sudah azan mau sholat jamaah, ya mungkin karena gugup ingin bepergian atau gimana lah, sudah mendengar azan langsung sholat sendirian. Itu walaupun sudah mendengar azan dari di masjid misalkan tadi, mau sholat itu adalah tetap sunat azan dan iqomah, walaupun tadi mendengar di masjid atau di musola mendengar suara azan, mau sholat sendirian, sholat fardu, tetap disunatkan untuk azan dan iqomah menurut kaul mu'tamad. Akan tetapi jikalau orang itu sudah mendengar suara azan kemudian hendak sholat berjamaah, ya tidak disunatkan azan lagi. Jadi yang disunatkan azan sendiri itu tidak ikut jamaah gitu. Walaupun sholat sendirian tidak ikut jamaah, walaupun tadi sudah mendengar suara azan di masjid atau di musola. Sholat sendirian tetap disunatkan azan dan iqomah. Lah kalau sholatnya itu sholat qadha bagaimana? Tetap walau faitatan, walaupun sholat qadha tetap sunat melakukan azan dan iqomah. Beda dengan lain sholat fardu seperti sholat sunat dan sholat janazah, sholat mandhuroh, itu tidak disunatkan azan dan iqomah. Jadi kalau sholat mau melaksanakan sholat janazah tidak disunatkan azan dan juga tidak disunatkan iqomah, dan juga sholat yang lain, sholat sunat maksudnya sholat sunat itu tidak disunatkan azan dan iqomah. Cukup kalau berjamaah misalkan sholat tarawih ya, yang pokok as-sholata jami'ah. Jadi sholat sunat yang berjamaah itu disunatkan panggilannya bukan qomat, bukan panggilan, akan melaksanakan sholat, misalkan sholat yang disunatkan untuk jamaah seperti sholat tarawih, sholat idul fitri, idul adha, itu adalah hanya as-sholata jami'ah. Dalam kemudian misalkan kalau ingin memilih mana yang dipilih antara adzan dan iqomah, pilih salah satu. Biasanya yang sering kalau tidak adzan langsung iqomah ya, biasanya prakteknya ya. Begitu lah nggak usah adzan langsung iqomah. Ya. Tapi kalau di sini dijelaskan walau iktasoro ala ahadihima linahwi dhaikin fal adzan aula bihi. Jadi kalau pilih salah satu antara adzan dan iqomah, maka yang lebih baik adalah pilih adzan malah. Jadi adzan, ya pilih adzan. Nah, ini karena di linahwi dhaiki waktu kan hanya tamsil ya. Karena misalkan waktunya sudah mepet. Tapi kan prakteknya banyak yang iqomah haza tapi tidak adzan. Ya baik-baik saja, tapi boleh-boleh saja dan sunat saja baik ya. Adzan maksudnya adzan terus iqomah bagus. Iqomah saja ya bagus. Dan kalau pilih salah satu yang lebih bagus adalah adzan saja. Ya tentunya yang lebih baik adzan dan iqomah. Kita teruskan dalam masalah adzan 2 kali. Adzan 2 kali itu disunatkan dalam
dua hal. Pertama adalah ketika sholat subuh. Kalau sholat subuh itu disunatkan untuk azan 2 kali. Waktunya itu adalah yang azan yang pertama, azan qoblal fajri, sebelum masuk fajar. Sebelum fajar ya, sekitar misalkan masuknya sholat subuh jam 4 lah misalkan, ya berarti sekitar jam 3 azan qoblal fajri, azan azan. Ya mungkin niatnya untuk membangunkan orang yang mau tahajud ya. Memang disunatkan ya. Terus azan yang kedua adalah setelah masuk sholat subuh atau sudah fajar, sudah masuk sholat subuh. Kalau ingin memilih salah satu, hanya salah satu saja, ya adalah yang terbaik adalah azan setelah masuk sholat subuh. Kemudian yang disunatkan azan 2 kali adalah dalam masalah sholat Jum'ah. Yang pertama dilakukan setelah khotib naik ke mimbar. Nah, setelah khotib naik, sebelum khotbah naik ke mimbar langsung azan. Yang kedua adalah azan sebelum khotib naik mimbar. Innama ahdatsahu Utsman radhiyallahu anhu. Azan yang 2 kali ini dalam zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dilaksanakan. Yang pertama melaksanakan adalah sahabat Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Karena pertimbangannya, karena sudah penduduk muslim banyak, disunatkan untuk mengundang pertama azan dulu biar jamaah itu kumpul. Jadi sudah kumpul, kemudian sudah kumpul mau khutbah itu azan 2 kali. Itu pertimbangannya karena memang penduduknya, masyarakatnya itu banyak, dan disunatkannya ini memang kalau dijelaskan intawaqqafa huduruhum alaihi. Kalau penduduknya itu, jamaahnya itu ketergantungan berangkat Jumat itu ketika sudah mendengar azan. Ya, rata-rata kan begitulah ya. Rata-rata begitu. Nah, belum azan belum mangkat. Nah ini. Jadi itu jadi wa illalakanal iktisar alal itba'am taul. Jadi kalau sudah kumpul nggak usah azan kedua. Gitulah ya. Nah, jadi sebetulnya bukan masalah organisasi NU Muhammadiyah dan lain gitu loh ya. Jadi kalau di sini dijelaskan wa illa lakanal iktisar alal itba afdalu. Nah, kalau sudah kumpul semua ngapain azan lagi? Ya, tujuannya azan pertama adalah untuk mengumpulkan orang. Nah, begitu. Karena masyarakat ketergantungan sudah kalau belum azan belum berangkat Jumatan. Nah, itu memang kalau sudah banyak manusia banyak kan begitu, banyak kesibukannya masing-masing. Jadi kalau hanya satu azan kan namanya orang kan kesibukannya masing-masing. Baru azan langsung Jumat belum ada orang, belum kumpul kan tidak nyaman gitu loh. Tidak nyaman. Artinya sudah nyaman kumpul baru azan kedua mau sholat Jumat. Kita teruskan azan kalau misalkan sholatnya itu banyak, misalkan sholat qadha
3 kali lah, ini contoh. Sholat qadha itu 3 kali. Apakah sunat untuk azan berulang-ulang? Nah, ya contohnya kan kalau di praktek di masyarakat kita mengkodoni orang yang sudah meninggal, nah, itu ya. Nah, niku kan mengkodoni kan berulang-ulang sampai 5 kali. Apakah setiap waktu itu diadzani atau enggak? Nah, niki wa sunna ayu adzina lil ula faqat min sholawatin tawalat kafawaita. Jadi kalau semisalkan adzan mengkodoni sholat, baik untuk mengkodoni untuk diri sendiri atau mengkodo orang lain, ya, itu adalah cukup disunatkan hanya adzan 1 kali, tidak usah setiap waktu diadzan. Masalah orang wanita itu juga disunatkan untuk iqomah, qomat secara perlahan kalau tidak di hadapan laki-laki lain. Artinya jamaahnya itu khusus perempuan. Nah, itu perempuan azan tapi jangan keras-keras, ya hanya dalam ruang lingkup itu saja, jangan pakai speaker, ya. Jadi azan misalkan di tempat misalkan di pondok atau di apalah masjid taklim, misalkan mau sholat khusus jamaah perempuan, yang tetap disunatkan untuk iqomah tapi jangan dengan suara yang rendah. Fa in adzinat lin nisa sirran lam yukrah au jahron haruma. Ya. Jadi kalau wanita itu azan juga tidak makruh kalau suaranya itu pelan, ya tentunya ya tidak pakai pengeras suara. Itu terus di jamaah dalam ruang lingkup jamaah yang wanita. Au jahron haruma, kalau azannya wanita itu dengan suara keras, lebih-lebih pakai pengeras suara, maka hukumnya haram.